Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka. Bisa kita perhatikan seolah-olah benar ya, tapi ternyata salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama untuk mempelajari cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, serta kita akan menjelaskan di mana letak-letak kesalahan yang sering terjadi di surah Al-Fatihah, terutama bagi teman-teman yang masih pemula ya. Karena surah Al-Fatihah ini sangat penting bagi kita semua ya, karena dia termasuk salah satu dari rukun-rukun salat. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita langsung saja kita mulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, saya ingin sedikit mengingatkan ya tentang itmamul harakah. Itmamul harakah itu penyempurnaan harokat. Sehingga dengan sempurnanya harokat yang kita ucapkan, yang kita lafazkan, niscaya suara yang keluar itu akan lebih nyaman didengarkan ya. Dan juga penyebutan-penyebutan huruf insyaallah sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluarnya. Artinya kalau kita tidak itmamul harakah, kita tidak sempurnakan harokat, terkadang suara itu keluar melalui hidung ya. Terkadang suaranya itu samar, atau bahkan terkadang juga suaranya itu seperti imalah ya, seperti ke E, seperti itu suaranya kalau tidak disempurnakan harokatnya. Maka cara menyempurnakan harokat ada 3 harokah ya, kasrah, fathah, dan dhammah. Cara menyempurnakan harokat fathah yaitu dengan membuka mulut ketika melafadzkannya. A, ba, ta, sa, ja, ha, seperti itu ya, dibuka mulutnya. Jangan mulutnya itu tertutup atau terbuka tapi nanggung. Contoh, a, ba, ta, sa, ja, ha, ya bisa dibedakan ya. Nah, ini kurang bagus dan ini sangat rawan makhraj itu keluar dari hidung ya. Kemudian dhammah ya, huruf yang berharokat dhammah, cara melafadzkannya dengan menghimpun kedua bibir. U, bu, tu, su, ju, hu, dan seterusnya ya. Kemudian huruf yang berharokat kasrah, cara melafadzkannya dengan menurunkan rahang bawah ya, rahang bawahnya sedikit diturunkan agar penyebutan huruf yang berharokat kasrah itu juga lebih sempurna. I, bi, ti, si, ji, hi, khi, di, seperti itu ya. Jangan rahangnya tidak diturunkan, ini juga kurang sempurna ya, dan juga kedengarannya agak beda ya, kurang nyaman. Contoh I, B, T, C, G, D ya, agak lainnya seperti itu. Kita lanjutkan, kita masuk pada ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat yang pertama ini, kesalahan yang biasa atau sering kita jumpai adalah pada huruf lam yang dipantulkan. Alhamdu, seperti itu ya. Dan ini kesalahan. Huruf lam bukan termasuk huruf qalqalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua pada huruf ha. Di sini harus kita betul-betul perhatian ya terhadap huruf ini. Jangan sampai kita membaca huruf ha dengan huruf ha. Ya, itu kesalahan yang sering terjadi ya. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, di sini juga perlu kita perhatikan pada huruf ra. Ya, pada huruf ra. Huruf ra memiliki sifat yang namanya takrir. Sifat takrir. Sifat takrir pada huruf ra tidak boleh berlebihan ya. Cukup sekali getaran ya, atau paling maksimalnya 2 getaran ya, 2 takrir cukup, tidak usah berlebihan. Contoh
Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu ya. Ya, cukup sekali getaran atau 2 kali getaran paling maksimalnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan di sini, ini juga kesalahan yang sangat sering terjadi ya pada hamzah wasol ini ya. A, hamzah wasol ini dibaca fathah a dan dibaca tipis. Ya, tidak dibaca tebal. Tidak boleh dibaca seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Ya, coba kalian praktekkan. Ya, ini kadang-kadang kesalahan yang tidak disengaja ya. Kita tahu bahwasanya hamzah wasol ini dibaca tipis. Namun karena terbawa dengan huruf ra, maka kadang kita baca tebal hamzahnya. Ya, jadi ini bukan kesalahan yang disengaja kadang-kadang ya. Kemudian insyaallah ini kita sudah tahu ya. Hukumnya adalah mad arid li sukun, boleh dibaca 4, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Him. Ya, ini juga tadi min. Ya, namanya mad arid li sukun. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Di sini pada ayat keempat kita perlu perhatikan pada kata yaumiddin. Ya, yaumi. Di sini ada bacaan lin, ada waw sukun yang didahului fathah. Namanya bacaan lin. Kesalahan yang biasa terjadi di sini ya, ini juga kesalahan yang tidak disengaja ya. Kadang karena kelalaian ya, kita membaca huruf ya ini dengan menggunakan o, vokal o. Ya, maliki yaumiddin. Coba kita dengarkan tanpa disadari ya. Kita tahu bahwasanya ini huruf ya, tapi karena terpengaruh dengan huruf waw sehingga kita terbawa. Maliki yaumiddin, maliki yo. Ya, salah ya, yo. Bukan yo tapi iya. Maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin. Ya, kemudian huruf waw di sini ya, bacaan lin yang terjadi pada huruf waw yang sebelumnya fathah itu bunyinya u, bukan o ya. Bunyinya u bukan o. Maliki yau. U bukan yau, bukan pakai o. Kemudian kita ingatkan juga pada huruf kaf, sifat hamznya jangan ketinggalan ya. Maliki. Lanjut ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini yang perlu kita perhatikan dan juga kesalahan yang sering terjadi di sini adalah pada huruf ya tasydid. Ya, pada huruf ya yang bertasydid ada 2 ya. Di mana letak kesalahan yang sering terjadi? Letak kesalahan yang sering terjadi pada ayat ini yaitu memanjangkan hamzah ya, memanjangkan hamzah kemudian menghilangkan tasydid pada huruf ya. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka. Bisa kita perhatikan seolah-olah benar ya, tapi ternyata salah. Iyyaka ya, hamzah panjang, tasydid hilang. Ya, tentunya ini salah ya. Yang betul adalah hamzah pendek, kemudian ya-nya ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Makanya perlu kita ketahui, di sini saya tambahkan faedah sedikit bahwa setiap ada huruf ya tasydid atau waw yang bertasydid, maka kita berikan nabr, hentakan suara. Tujuannya adalah agar tidak terjadi mad. Ya, agar tidak terjadi mad. Seperti yang kita contohkan tadi ya. Di sini kan terjadi mad kalau kita tidak berikan nabr. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya. Dan itu kesalahan juga ya. Kita ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di sini kita juga perlu perhatikan pada ayat yang ke-6 di sini. Yang pertama yaitu huruf H yang makhrajnya adalah pangkal tenggorokan.
Ya, di sini sebenarnya ada istilah yang sedikit keliru ya. Biasa ha yang seperti ini diistilahkan dengan ha tebal. Ya, padahal sebenarnya salah, istilah tersebut tidak tepat ketika diberikan pada huruf ha ini. Karena ketika kita melihat pada sifatnya, huruf ha ini termasuk sifat tipis, ya, termasuk huruf yang bersifat tipis. Ihdinas sirata, bukan ya, ihdina tapi tipis, ihdina, ya, seperti itu. Jadi ini ha tipis juga, bukan ha tebal. Ya, dua-duanya dua ha dengan ha semua bersifat tipis. Kemudian kesalahan yang juga sering terjadi yaitu pada huruf na. Ya, pada huruf na di sini, ya, ini juga kesalahan yang kita tidak sengaja kadang ya. Yaitu kita menebalkan huruf na disebabkan karena ada huruf so di sini. Ihdinas, ya, kita perhatikan tadi saya baca pakai o, ihdinas tebal. Ihdinas sirata, ini salah ya. Kita perlu perhatikan, ini bukan no tapi na. Ya. Ihdinas sirata, ihdinas sirata. Ya, seperti itu. Kita kalau memang kita salah di sini, kita latihan dengan cara mengeja ya. Ihdina sirata, kemudian kita sambung ihdinas sirata, seperti itu. Ya, kita latih. Karena ini ya, menurut pengalaman saya ya, sering sekali terjadi kesalahan di sini, yaitu membaca tebal huruf nunnya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan di sini adalah ya ini huruf so ini. Huruf so harus kita tebalkan. Jangan kita baca huruf so ini dengan huruf sin. Ya. Kalau ini kadang bukan kesalahan yang disengaja. Ya. Bukan kesalahan yang tidak disengaja maksudnya, tapi kesalahan yang memang kadang kita belum sanggup untuk memberikan sifat tebal pada huruf so. Ya, nasi. Kita harus tebalkan walaupun dia berharokat kasroh. Ya, tapi pada kesempatan ini insyaallah bukan waktunya kita berdalam-dalam untuk memperbaiki ini ya, memperbaiki huruf so. Insyaallah kita akan mengkhususkan di pelajaran makhraj insyaallah, atau sifat huruf, cara menebalkan huruf so. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah pada huruf ta di sini ya. Di sini kadang huruf ta-nya hilang sifat hamsnya ya, hilang sifat desisnya. Bahkan ya dia berubah menjadi huruf ta yang bersifat tebal ya, karena ada huruf qaf. Contoh mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim, tebal ya. Harusnya tipis dan juga muncul sifat hamsnya. Mustaqim, seperti itu. Juga pada huruf qaf hati-hati, bukan kaf tapi qaf. Mustaqim, bukan mustaqim. Kim salah. Tapi mustaqim, seperti itu. Lanjut ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Pada ayat yang terakhir ini ya kita hanya harus perhatikan ini ya. Kita harus perhatikan pada itmamul harakah pada huruf lam saja. Ya, itmamul harakah pada huruf la, yaitu membacanya dengan membuka mulut dan berharokat fathah ala. Ya, jangan diselewengkan harokat fathahnya menjadi an'amta 'alaihim ya, an'amta 'alaihim. Sekilas ya benar-benar aja ya, sekilas. Tapi kalau kita perhatikan ternyata huruf lamnya ini kita baca imalah, kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, 'alaihim ya. Jangan dibaca seperti itu ya. An'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim ya.
Kemudian yang berikutnya adalah pada huruf mim, ghairil maghdubi, ghairil ma tipis, ghairil maghdubi. Ya, di sini juga sering terjadi kesalahan, yaitu dengan menebalkan mim, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Ya, seperti itu ya. Di sini karena ada huruf ghain ya, ghain kan tebal ya, sifatnya sifat isti'la. Makanya kadang mim di sini sering kita terbawa ya. Kita tebalkan juga. Ghairil jangan. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Ya, caranya dengan mengeja ya. Kalau kita mau latihan, kalau memang kita salah di sini, kita eja, kita pisahkan. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di sini ada mad lazim kilmi mutsaqqal, yaitu dibaca 6 harakah kemudian diberikan nabr, hentakan suara. Ya, setelah 5 harokat, kemudian harokat yang ke-6 kita hentakkan. Waladdallin. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita praktekkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.